Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Sebelum tonton videonya jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau sedikit mereview materi mengenai pengantar studi Islam. Kenapa pengantar studi Islam? Karena di sesi ini saya hanya ingin sekedar mengingatkan kembali ke rekan-rekan ya, mengenai materi yang sebenarnya sudah rekan-rekan dapatkan. Karena materi kita masuk ke dalam studi Islam 2. Nah, ini hanya mereview kembali sekaligus mengingat kembali. Dan nanti di sini akan saya tampilkan materi-materi yang akan kita pelajari di selama 1 semester ini, ya. Review pengantar studi Islam. Baik. Nah, saya mulai dari pengertian studi Islam. Kenapa sih diawali dari situ? Saya selalu sampaikan ke mahasiswa saya, ketika kita mempresentasikan sesuatu, pastikan audiens itu memahami judul dari topik yang kita sajikan. Jangan sampai audiens kita tidak memahami materinya mungkin nanti, tetapi judulnya saja dia tidak paham bagaimana dia bisa memahami materinya yang ada di dalam penyajian kita. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman punya sebuah topik, pastikan kalimat atau kata demi kata itu bisa dipahami oleh audiens kita. Nah, di sini saya ingin menyampaikan yang dimaksud dengan pengertian dari studi Islam itu sebenarnya apa sih? Oke, sekarang kita cek, studi itu berasal dari bahasa Inggris, gitu ya, yang artinya mempelajari atau mengkaji, yang berarti pengkajian terhadap Islam secara ilmiah. Kenapa terhadap Islam? Karena studinya studi Islam. Kalau studinya yang lain, studi metodologi, berarti ya metodologi. Nah, karena ini kita belajarnya tentang Islam, jadi studi itu adalah mempelajari atau mengkaji terhadap Islam secara ilmiah, gitu ya. Ilmiah di sini baik Islam sebagai sumber ajaran, pemahaman maupun pengamalan, ya. Selanjutnya, kata Islam itu sendiri, karena ini ada dua kata, studi dan Islam. Jadi kita sudah memahami arti studi itu apa, lalu kita masuk ke dalam Islam. Nah, Islam itu berasal dari bahasa Arab, yang arti kata dari salima atau aslama. Salima itu mengandung arti selamat atau tunduk dan berserah, gitu ya. Sedangkan aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan atau berserah. Nah, orang yang tunduk, patuh dan berserah diri kepada ajaran Islam itu disebut dengan muslim dan akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, secara istilah, Islam adalah nama sebuah agama samawi yang disampaikan melalui para Rasulullah, khususnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Nah, jadi di sini teman-teman jangan sampai sudah mengkaji jauh lebih dalam tentang apa itu studi Islam dan apa saja bagian-bagiannya, tetapi kalian tidak paham apa sih studi, apa sih Islam, asal kata dari mana. Nah, ini disampaikan di awal. Nah, ini hanya bagian dari review saja ya, rekan-rekan. Mungkin sebelumnya rekan-rekan sudah mendapatkan materinya. Oke, selanjutnya pengertian Islamic Studies atau studi Islam. Nah, Islamic Studies ini dalam arti bahasa asing ya, atau bahasa Inggris gitu. Nah, di Barat kajian Islam terkenal dengan Islamic Studies, yaitu usaha mendasar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam. Seluk-beluk, jadi semua hal tentang agama Islam. Nah, itu bisa dikatakan Islamic Studies. Baik ajaran-ajarannya, jadi mulai dari ajaran-ajarannya, sejarahnya, maupun praktek-praktek pelaksanaannya,
Jadi artinya ajaran-ajaran itu terimplementasi atau pelaksanaannya secara nyata seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sepanjang sejarahnya. Sepanjang sejarahnya ini berarti nanti mulai dari masa Nabi gitu ya, bagaimana ajaran-ajaran itu terimplementasi di masa Nabi, di masa para sahabat, khulafaur rasyidin gitu kan, dan sampai dengan di masa saat ini gitu. Nah, ini yang kita pelajari dalam Islamic Studies. Nah, apa sih objek dari studi Islam itu sendiri? Kita sebenarnya di studi Islam itu nanti akan belajar apa aja gitu ya. Nah, studi Islam merupakan bahan untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru yang khususnya berkaitan dengan agama Islam. Karena apa? Karena kita berbicara mengenai studi Islam. Kalau kita berbicara mengenai studi agama yang lain, jadi ya mungkin tidak hanya Islam aja, tapi agama yang lain yang dibicarakan. Nah, tapi di sini studi Islam merupakan bahan-bahan untuk menambah pengetahuan yang mengandung hal-hal baru yang khususnya berkaitan dengan agama Islam. Sumber pokok pengajaran dari agama Islam itu sendiri adalah Al-Quran dan hadis. Jadi objek yang pertama kali harus dipelajari dalam studi Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Itu objek yang pertama. Lalu Islam yang dijadikan sebagai salah satu dari objek studi Islam jika dikaitkan dengan ilmu agama memasukkan berbagai macam ilmu. Jadi selain nanti objek utama kita dalam agama Islam itu studi Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kita juga akan mempelajari banyak hal termasuk ilmu at-tafsir, ilmu kalam, al-fiqih di sini ya, filsafat, tasawuf, teologi, termasuk perkembangan Islam gitu ya pada masa kerajaan-kerajaan, bahkan perkembangan Islam di masa saat ini gitu, dan aliran-aliran yang ada di dalamnya. Nah, semua itu berkaitan erat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Karena kita sebagai umat Islam, dasar rujukan utamanya adalah Al-Quran gitu. Jadi ketika kita menemukan sebuah permasalahan di dalam kehidupan, kita merujuknya kemana? Ke Al-Quran. Al-Quran ada nggak sih berbicara tentang hal itu gitu kan? Kalau di Al-Quran tidak ada, kita lari ke sumber hukum Islam yang kedua, yaitu As-Sunnah. Ada tidak yang membicarakan tentang permasalahan terkait dengan kasus itu misalkan? Nah, itu adalah kaitan yang memang tidak bisa kita hindari karena memang sumber rujukan utama kita sebagai umat muslim adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, nanti kita akan berbicara semua hal ini ya, karena ini ketika saya cek kayak tafsir, ilmu kalam, fikih, filsafat, tasawuf, teologi, nah itu masuk ke dalam studi Islam lanjutannya ya. Kalau kita berbicara dari awal ad-din, agama, Islam dan penyebarannya itu masuk ke dalam studi Islam 1. Nanti lebih khusus kita akan berbicara di ranah ini ya, yaitu kita akan berbicara mengenai ilmu kalam, fikih, filsafat, tasawuf, teologi dan seterusnya. Nah, untuk memahami Islam, dibutuhkan pendekatan-pendekatan dalam studi Islam, gitu ya. Ada 7 pendekatan. Ada pendekatan teologis normatif. Yang kedua ada pendekatan antropologis. Yang ketiga ada pendekatan sosiologis. Yang keempat ada pendekatan filosofis. Yang kelima ada pendekatan historis. Yang keenam ada pendekatan kebudayaan, dan yang terakhir ada pendekatan psikologi. Nah, semua pendekatan ini bisa digunakan untuk kita, artinya yang bisa kita gunakan untuk kita bisa mendalami atau kita melakukan studi terhadap Islam, atau kita mempelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Nah, semua pendekatan ini bisa kita gunakan untuk bisa mengetahui semua hal itu. Oke, nanti kita akan berbicara lebih lanjut seperti apa pendekatan teologis, karena nanti materinya
khusus teologi sendiri itu ada ya di bab di pertemuan selanjutnya. Baik, kalau tadi itu ada pendekatan, ini saya hanya sekedar mereview saja. Nanti untuk materi yang utamanya kita bisa share nanti atau di pertemuan berikutnya. Ini hanya untuk membuka cakrawala teman-teman bahwa apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini di mata kuliah Studi Islam 2. Nah, lebih khusus yang tadi saya katakan yang di sini ya. Nah, ini ya, ini masuk ke dalam ranah nanti yang akan kita pelajari tafsir, ilmu kalam, fikih, filsafat, tasawuf, teologi, perkembangan Islam nanti, masa-masa kerajaan dan seterusnya. Nah, ini akan kita pelajari more deeply, jauh lebih dalam lagi ya. Ini hanya bagian saya untuk mereview dan mengingatkan teman-teman, membuka cakrawala teman-teman agar ibarat kata saya buka pintu masuknya, nanti teman-teman tinggal masuk dan mulai memahami jauh lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya ada tujuan dalam studi Islam. Kenapa sih Bu kita harus belajar studi Islam? Untuk apa kita mempelajari studi Islam ini? Ada beberapa pendapat tujuan dari kita mempelajari studi Islam ini. Menurut Al-Attas, tujuan dari studi Islam adalah membuat manusia menjadi lebih baik dari segala bentuk peradaban manusia dalam kehidupan hakiki. Nah, artinya harusnya setelah kalian selesai mata kuliah ini, harusnya nanti kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik. Harusnya ya. Karena memang tujuan kita belajar Islam adalah untuk kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik. Karena awalnya kita belum tahu, ini kan kita jadi tahu gitu. Awalnya kita nggak tahu, oh ini sebenarnya boleh apa tidak, oh ini bagaimana hukumnya dan seterusnya. Kan awalnya kita nggak tahu. Tetapi dengan kita belajar atau dengan kita mengkaji Islam, kan arti studi Islam itu tadi mempelajari atau mengkaji. Islam itu adalah objek yang akan kita pelajari atau kita kaji gitu ya. Jadi tujuan dari studi Islam itu dari yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu, harusnya bisa membuat kita sebagai umat Islam itu menjadi jauh lebih baik lagi dalam segala bentuk peradaban manusia dalam kehidupan hakiki. Jadi dalam apapun bentuknya. Karena apa? Karena Al-Quran itu sumber utama yang mana semua ada di dalam Al-Quran. Semua permasalahan manusia, semua hal yang ada di dunia ini semua sudah ada di dalam kitab Al-Quran. Jadi kita tinggal bagaimana kita bisa mengkaji Al-Quran dan mengkaji As-Sunnah itu. Nah, menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan studi Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah yang bertakwa. Nah, artinya selain kita bisa menjadi lebih baik, kita diharapkan bisa bertakwa. Artinya nggak cuma lebih baik lagi gitu kan, tapi kita bisa lebih bertakwa lagi. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui, sudah mengkaji terhadap apa yang perlu kita pelajari di dalam Islam, gitu ya. Misalkan teman-teman yang tadinya kalau ke kampus aja pakai hijab, pakai penutup kepala gitu kan, di rumah enggak, di tetangga enggak pakai gitu ya. Nah, harusnya bisa jauh lebih baik gitu, karena sudah ada ketentuan-ketentuan bahwa seorang muslim harus menutup auratnya dan ada batasan-batasannya. Dan ketika kita sudah tahu itu gitu ya, harusnya kita bisa menjadi jauh lebih baik lagi gitu ya. Jangan sampai kita sudah tahu tetapi itu tidak berpengaruh apa-apa ke kita, sayang sekali. Jadi waktu yang teman-teman siapkan untuk berada di kelas ini, waktu yang teman-teman siapkan untuk mendapatkan materi, tetapi ketika sudah tahu hanya lepas begitu saja dan tidak diimplementasikan. Yang baik itu adalah kita tahu sedikit tetapi kita implementasikan dan kita amalkan ilmu itu jauh lebih baik daripada kita tahu banyak, kita tidak bagikan, kita tidak implementasikan, itu sama saja percuma gitu ya. Lebih baik kita sedikit tapi kita implementasikan daripada kita tahu banyak, kita cuma sekedar tahu doang. Gitu, itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Tapi yang jauh lebih baik lagi, kita tahu banyak dan semuanya kita implementasikan dalam kehidupan kita. Itu akan jauh lebih bagus. Selanjutnya, menurut Munir Munshi,
tujuan akhir studi Islam ialah terciptanya manusia yang sempurna. Dalam artian yang sempurna itu bukan physically ya, yang cantik, yang apa, bukan. Artinya pemahaman tentang ilmu agama dan bagaimana dia bisa mengimplementasikan. Nah, itu yang dikatakan yang sempurna, yang tadi saya sampaikan. Bahwa kita sudah tahu nih, tapi jangan pura-pura nggak tahu gitu. Nantinya kita udah tahu jadi pura-pura nggak tahu, jadi kita tidak mengimplementasikan. Itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan manusia yang sempurna itu adalah ketika kita sudah paham, kita sudah tahu, kita mencoba untuk mengimplementasikan walaupun masih berat. Tetapi niat untuk mengimplementasikan itu ada. Walaupun memang mungkin jalannya beda-beda. Artinya kadang ada yang jalannya berliku dulu atau gimana, tetapi yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Yang paling tahu adalah diri kita sendiri, dan kita tidak bisa membohongi Allah karena Dia paling mengetahui isi hati dari manusia, gitu ya. Kalau kalian bisa membohongi orang lain, gitu kan, dengan perkataan, gitu kan, dengan perbuatan, tetapi yang namanya hati, gitu ya, Allah pasti tahu isinya seperti apa. Nah, di sini kita bisa simpulkan, gitu ya, bahwa dengan adanya studi Islam kita bisa memahami isi kandungan ajaran agama yang mana di sana sudah ada prinsip-prinsip yang tidak boleh kita rubah. Jadi di sana sudah ada ketentuan yang memang harus kita laksanakan, kita nggak boleh ngerubah itu, gitu kan. Dan sebaliknya dalam agama Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang bersifat khilafiyah, gitu ya. Dengan begitu tujuan Islam adalah untuk memunculkan pemikiran-pemikiran yang selalu terarah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi memang sumber rujukan utama kita kepada Al-Quran, itu sumber utamanya. Jika di dalam Al-Quran seumpama tidak terlihat dengan jelas detail, mungkin kita bisa melihatnya di Sunnah, gitu kan? Kita cari melalui Sunnah. Nah, disitulah kenapa pentingnya kita, atau salah satu tujuan kita bisa mempelajari atau kita bisa mengkaji Islam itu, tujuannya salah satunya adalah untuk itu. Sekian presentasi dari saya. Alhamdulillah, grateful is everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.